Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Putri Permatasari, mahasiswi program studi pendidikan matematika dengan nomor pokok mahasiswa 21106310500023 dari kelas 3D Universitas Singa Perbangsa Karawang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi mengenai integral. Video kali ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Kapita Selekta Matematika Geometri dengan dosen pengampu Ibu Atinwarmi MPD. Nah, adapun materi pembahasan yang akan saya bahas pada video kali ini ada 4. Yang pertama mengenai pengertian integral. Sebenarnya apa sih integral itu? Jadi, integral adalah bentuk penjumlahan berkesinambungan atau kontinu yang merupakan anti turunan atau kebalikan dari turunan. Mengapa ya integral disebut kebalikan dari turunan? Yuk kita simak contoh soal di bawah ini. Nah, tentukan turunan pertama dari fungsi f(x) sama dengan 2x pangkat 3 ditambah 7x. Kita turunkan menjadi f aksen x sama dengan 6x kuadrat ditambah 7. Nah, dari mana ya ini? Seperti yang kita tahu yaitu turunan adalah pangkat dikurangi 1 dan pangkat turun ke bawah. Maka 2x pangkat 3 turunannya yaitu 6x pangkat 2 dan 7x turunannya yaitu 7. Maka hasil dari turunan pertama fx sama dengan 2x pangkat 3 ditambah 7 adalah 6x kuadrat ditambah 7. Selanjutnya, tentukan integral tak tentu dari 6x kuadrat ditambah 7. Nah, hasil turunan pertama tadi kita integralkan. Apakah hasilnya akan sama? Integral 6x kuadrat ditambah 7 kita integralkan menjadi 2x pangkat 3 ditambah 7x ditambah c. Nah, bisa teman-teman lihat hasilnya itu sama dengan soal turunan pertama yang tadi. Untuk pembahasan yang kedua mengenai notasi integral. Notasi matematika yang digunakan untuk menyatakan integral adalah seperti huruf S yang memanjang. S ini singkatan dari sum yang berarti penjumlahan dan dibaca integral. Pengintegralan fungsi fx yang ditulis sebagai huruf S yang memanjang, fx dx disebut integral tak tentu dari fx. Pembahasan yang ketiga mengenai jenis-jenis integral. Integral dibagi menjadi 2 jenis yaitu integral tak tentu dan integral tentu. Apa sih integral dan tentu dan tak tentu itu? Nah, yang pertama, kita akan bahas mengenai integral tak tentu. Integral tak tentu disebut juga anti turunan atau anti diferensial. Integral tak tentu merupakan bentuk operasi pengintegralan yang menghasilkan suatu fungsi baru. Integral tak tentu belum memiliki nilai pasti. Jika fx dan turunannya dy per dx sama dengan f aksen x, maka integral dari f aksen x terhadap x dinyatakan dengan integral f aksen x dx sama dengan fx ditambah c. Kenapa ditambah c? Karena c ini merupakan konstanta. Integral tak tentu ini sebuah integral yang nilainya belum pasti, jadi harus ditambah konstanta di ujungnya. Adapun rumus dari integral tak tentu yaitu integral ax pangkat n dx sama dengan a per n ditambah 1 x pangkat n ditambah 1 ditambah c dengan keterangan ax pangkat n merupakan fungsi persamaan, a merupakan konstanta, x merupakan variabel, n merupakan pangkat dari suatu fungsi persamaan, dan c merupakan konstanta. Nah, untuk lebih jelasnya, kita perhatikan contoh soal integral tak tentu di bawah ini. Tentukan integral dari x pangkat 3 dx.
Kita menyelesaikannya menggunakan rumus umum integral yang tadi sudah disebutkan, yaitu integral AX pangkat N dx sama dengan A per N ditambah 1 dikali X pangkat N ditambah 1 ditambah C. Kita misalkan AX ini sebagai X dan N ini sebagai 3, yaitu pangkatnya, maka fx pangkat 3 dx sama dengan A-nya itu kita ganti dengan fx per N-nya itu kita misalkan tadi 3, jadi 3 ditambah 1 dikali X pangkat 3 ditambah 1 ditambah C. Maka akan menghasilkan X pangkat 3 dx sama dengan X pangkat 4 per 4 ditambah C. Selanjutnya, integral tak tentu fungsi trigonometri. Nah, ada 6 integral tak tentu fungsi trigonometri. Yang pertama, kosinus. Integral kosinus AX ditambah B dx sama dengan 1 per A sinus dikali AX plus B ditambah C. Yang kedua, kosekan. Integral kosekan kuadrat dikali AX plus B dx sama dengan negatif 1 per A kotangen dikali AX plus B ditambah C. Yang ketiga, sekan kuadrat. Integral sekan kuadrat AX ditambah B dx sama dengan 1 per A tangen AX ditambah B ditambah C. Yang keempat yaitu kosekan. Integral kosekan AX ditambah B kosinus AX ditambah B dx sama dengan negatif 1 per A kosinus AX ditambah B ditambah C. Yang kelima ada sekan. Integral sekan AX plus B tangen AX plus B dx sama dengan 1 per A sekan AX plus B ditambah C. Dan yang terakhir ada sinus. Integral sinus AX plus B dx sama dengan negatif 1 per A kosinus AX plus B ditambah C. Nah, untuk lebih jelasnya, di sini saya mempunyai contoh soal mengenai integral tak tentu fungsi trigonometri. Soal yang pertama mengenai sinus. Nah, integral sinus 2x ditambah C dx adalah, maka penyelesaiannya kita lihat kembali rumus yang sudah tadi disebutkan, yaitu sinus AX ditambah B dx menghasilkan negatif 1 per A kosinus AX ditambah B ditambah C. Nah, maka hasil dari integral sinus 2x ditambah C dx adalah negatif 1 per 2 kosinus 2x ditambah 3 ditambah C. Soal yang kedua mengenai sekan kuadrat. Integral dari sekan kuadrat 4x dx adalah sama seperti sinus, kita juga mengerjakannya dengan melihat rumus yang sudah tadi disebutkan, yaitu sekan kuadrat AX plus B dx akan menghasilkan 1 per A tangen AX plus B ditambah C. Nah, maka integral dari sekan kuadrat 4x dx adalah 1 per 4 tangen 4x ditambah C. Selanjutnya, kita akan membahas materi mengenai integral tentu. Apa sih integral tentu itu? Nah, jadi integral tentu adalah kebalikan dari integral tak tentu. Integral tentu adalah integral yang mempunyai nilai awal dan akhir. Kan integral tak tentu itu tidak mempunyai nilai awal dan akhir, sedangkan integral tentu mempunyai nilai awal dan nilai akhir serta memiliki batas yang jelas, tidak seperti integral tak tentu. Integral tentu ini mempunyai batas atas dan batas bawah yang dilambangkan dengan A dan B, di mana B adalah batas atas atau variabel integrasi dan A adalah batas bawahnya. Adapun bentuk umum dari integral tentu adalah integral fx dx dengan batas atas B dan batas bawah A. Jadi, bentuk rumus integral tentu adalah integral AX pangkat N dx sama dengan A per N ditambah 1 dikali X pangkat N ditambah 1. Kenapa ya tidak ditambah C seperti integral tak tentu? Karena integral tentu ini sudah memiliki nilai pasti, jadi tidak perlu ditambah konstanta di ujungnya.
Untuk lebih jelasnya, di sini saya mempunyai soal mengenai integral tentu. Integral tentu dari 3x pangkat 2 dx dengan batas atas 2 dan batas bawah 1. Untuk penyelesaiannya, kita misalkan fx ini sama dengan 3x pangkat 2. Dengan menggunakan indefinite integral atau integral tentu, maka akan diperoleh fx 3/2 ditambah 1 dikali x pangkat 2 ditambah 1 menghasilkan x pangkat 3. Nah, kita menyelesaikannya dengan menggunakan rumus integral tentu yang tadi sudah disebutkan. Lalu, kita substitusikan batas atas dan batas bawahnya ke dalam hasil fx sama dengan x pangkat 3. Batas bawahnya itu kita ketahui yaitu 2, maka kita ganti x-nya dengan 2, jadi f dikali 2 sama dengan 2 pangkat 3 menghasilkan 8. Selanjutnya, kita ketahui batas bawahnya yaitu 1, maka kita ganti x-nya dengan 1, jadi f dikali 1 sama dengan 1 pangkat 3 menghasilkan 1. Maka integral tentu dari 3x pangkat 2 dx dengan batas atas 2 dan batas bawah 1 adalah 7. Pembahasan selanjutnya mengenai sifat-sifat integral. Yang pertama, sifat integral tak tentu. Ada 3 sifat integral tak tentu. Yang pertama, integral kf dikali x dx sama dengan k integral f dikali x dx. Yang kedua, integral fx ditambah gx dx sama dengan integral fx dx ditambah integral gx dx. Yang ketiga, integral fx dikurangi gx dx sama dengan integral fx dx dikurangi integral gx dx. Untuk lebih jelasnya, di sini saya mempunyai contoh soal. Yang pertama, tentukan integral menggunakan sifat-sifat integral tak tentu dari integral x pangkat 5 dx. Yang kedua, mengenai integral 3x pangkat 2 ditambah x dx. Dan yang ketiga, integral 5x pangkat 4 min 3x pangkat 2 ditambah x dx. Nah, untuk pembahasan yang pertama, berapa integral dari x pangkat 5 dx? Kita lihat kembali sifat integral yang tadi, yaitu kf x dx sama dengan k integral fx dx. Nah, maka akan menghasilkan 1/6 dikali x pangkat 6 ditambah c. Yang kedua, integral 3x pangkat 2 ditambah x dx sama dengan integral 3x pangkat 2 ditambah integral x dx sama dengan x pangkat 3 ditambah 1/2 dikali x pangkat 2 ditambah c. Dan yang ketiga, integral 5x pangkat 4 dikurangi 3x pangkat 2 ditambah x dx sama dengan integral 5x pangkat 4 dx dikurangi integral 3x kuadrat dx ditambah integral x dx akan menghasilkan x pangkat 5 dikurangi x pangkat 3 ditambah 1/2 dikali x pangkat 2 ditambah c. Selanjutnya ada sifat-sifat integral tentu. Nah, ada beberapa sifat integral tentu yang bisa teman-teman lihat di layar. Untuk lebih jelasnya, di sini saya mempunyai beberapa contoh soal mengenai sifat-sifat integral tentu. Tentukan integral di bawah ini menggunakan sifat-sifat integral tentu. Untuk soal yang pertama, integral tentu dari 3x pangkat 2 min 1 dx dengan batas atas 5 dan batas bawah 2 akan menghasilkan 3 integral dengan batas atas 5 batas bawah 1 dikali x pangkat 2 min 1 dx. Soal yang kedua, integral x pangkat 3 ditambah 2x dx dengan batas atas 5 dan batas bawah 1 akan menghasilkan integral batas atas 5 dan batas bawah 1 x pangkat 3 dx ditambah integral batas atas 5 dan batas bawah 1 2x dx. Pengerjaan
soal-soal ini menggunakan sifat-sifat integral. Jadi, kalau mau mengerjakan soal seperti tadi, teman-teman bisa lihat kembali sifat-sifat integralnya. Nah, mungkin itu saja pembahasan materi saya pada kali ini. Semoga materinya bermanfaat untuk teman-teman semua. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.